Satu, jangan jadi penonton ya, jangan biasa berpikir me too. Saya juga seperti yang lain, apa yang sudah dilakukan orang, business as usual. Itu kita nggak akan bisa ngejar karena yang lain itu udah sampai di situ dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kita, dengan modal yang lebih besar. Betul. Kita nggak akan bisa ngejar, tapi kita harus lompat. Betul. Lompat, dan sekarang enablernya apa? Tools untuk melakukan itu banyak sekali. Betul. Jadi kita harus kreatif. Kreatif itu dalam hal teknologinya sendiri kita harus menguasai. Kita harus tahu bagaimana sistem bekerja, bagaimana fenomena yang sedang terjadi. Kita bisa lihat ujungnya kira-kira kemana arahnya. Dan itu pasti nggak jauh dari Sunnatullah. Pasti arahnya ke sana. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Kita udah lama nggak bikin video. Masya Allah, alhamdulillah Allah kasih kita sebuah barokah. Rumah yang didatangi orang hebat, rumah itu diberikan Allah barokah. Dan hari ini kita kedatangan seorang teknopreneur sejati. Saya juga by the way belum kenalan nih nama lengkapnya. Jadi kita kenalan. Ustadz siapa namanya? Rizanul Irfin Latif. Panggilannya Irfin. Ustadz Irfin. Bukan Ustadz. Belum Ustadz. Kalau di sini semua justru orang dipanggil Ustadz dan Ustadzah. Karena semua orang adalah guru. Mungkin bukan di kelas, tapi di kehidupan kita semua guru. Ngasih contoh anak, ngasih contoh santri. Jadi antum pun di sini terpaksa jadi Ustadz. Oke. Baik. Teknopreneur itu menjadi satu tujuan belajar di sekolah impian. Ingat, kita mau bikin generasi impian. Yang generasi itu menurut definisi kami adalah dia ahlul Quran, dia ahlul IT. Jadi seorang teknopreneur penting banget artinya bagi sekolah ini. Maka setiap perkataan seorang teknopreneur itu syarat dengan ilmu yang harus dibaca, disimpan, dianalisa, dan suatu saat kita akan mengimplementasikan. Ustadz Irfin, satu pertanyaan yang pertama, kok IT itu passion dari internal atau passion yang dicekokin oleh orang tua? Memang sama. Awalnya suka ngoprek, sehingga ya karena tahun 85-an itu IT masih hal baru, jadi beralih dari hardware ke software. Di situ kita jadi orang yang mulai dari nol. Keren. Belajar dari awal, tapi kita menjadi pelopor sehingga pada saat IT-nya sudah populer, kita udah banyak. Itu melalui pendidikan formal atau informal? Lebih banyak informal sebetulnya. Baik, tolong sebutkan. Informal itu ya kita coba cari-cari cari sendiri bagaimana caranya. Trial and error. Masuk ke komunitas. Baca ya, ikut komunitas. Awal-awal email itu saya sempat ketemu dengan Menlu kita dulu, Menteri Mokhtar Kusuma. Dulu BBS, Bulletin Board System. Jadi belum ada email dulu. Ada sosmed. Itu tahun 80. Friendster pun belum ada ya bahkan? Belum ada. MySpace juga belum ada. Kemudian dari situ trial error. Tapi dari situ ya kita belajar pelan-pelan, mulai dari Apple II, IBM PC pertama kali, personal komputer pertama kali ada, Pascal, Quick Basic. Tapi selama proses itu sudah menghasilkan karya? Alhamdulillah sudah. Saya mulai dari. Berarti karyanya di packaging pakai floppy disk itu? Iya, floppy disk. Masya Allah. Floppy disknya yang tipis, masih yang gede. 5/4 inci. Iya, bukan yang kecil. Kalau yang kecil itu masih keras kan? Benar. 3,5 itu ya? Ya, 3,5. Masya Allah. Itu udah hampir, saya lupa kalau ada. Kalau anak sekarang bilang, itu 3D print-nya Icon. Benar-benar. Icon kok bisa di 3D print? Dan kemudian formalnya? Formalnya saya belajar elektro di Malaysia, saya sempat juga lanjut di Kanada, di Vancouver. Tapi saya sebenarnya lebih banyak ngoprek sendiri, otodidak lebih banyak. Dan saya banyak belajar juga di perusahaan asing. Saya pernah di perusahaan minyak, perusahaan kimia juga, petrokimia. Sebuah karya yang menghasilkan banyak uang, sebutkan 2 saja. Airport TV. Airport TV itu gimana? Airport TV itu adalah TV yang ada di bandara.
Oke, yang kita lihat di bandara-bandara itu, yang isinya jadwal penerbangan, terus tiba-tiba ada iklan masuk, itu buatan antum? Ya. Masya Allah. Ada 18 bandara. Jadi sahabat GSI Channel yang mulia, kalau antum datang ke bandara, terus ngeliat TV gede, mulai sampai kecil, sampai Videotron, betul? Dan itu ada jadwal penerbangan bla bla bla, terus ada iklan lewat, nah itu duitnya masuk diantaranya ke beliau. Ya, jadi gitu kita harus bisa melihat bahwa media itu nggak harus konvensional cara ngitungnya. Kalau orang lihat billboard biasa di bandara itu, yang paling besar itu harganya 2 miliar per tahun. Kalau dihitung luasnya, meter persegi, berarti itu disamakan dengan jumlah TV yang saya pasang 150 buah TV, itu luasnya sama. Tapi ini kami bisa 15 kali lipat. Jadi kita ganti variabelnya, yang tadinya space, meter persegi, kita ganti jadi slot 30 detik. Jadi kita jualnya itu slot per 30 detik untuk iklan. Jangan ditanya deh duit yang udah masuk ya. Kita tanya yang kedua, apa lagi? Yang kedua, menghasilkan banyak duit. Yang kedua, Aerotiket itu sempat. Aerotiket, pemesanan tiket melalui jaringan? Mulainya dari tiket pesawat. Itu sebelum Traveloka ya? Sebelum Traveloka, tahun 2010. Masya Allah. Cuma waktu itu kita bikin bukan B2C, tapi B2B. Kita sempat punya 4.400 agen penjualan yang memang jual. Mereka butuh bisnis, tapi nggak tahu gimana. Yang ada di pameran franchise itu hanya ada pilihan mikriting. Ya bolak-balik. Betul. Itu aja. Betul. Nah, kita coba tawarkan cara yang hari ini juga dia langsung bisa mulai bisnis. Sahabat GSI Channel yang mulia, teknopreneur yang masuk ke GSI Channel tentu bukan sembarang teknopreneur. Sama seperti ketika sekolah impian itu bikin pondok pesantren IT, kita nggak bermaksud bikin kursusan gitu. Kalau mau mencetak sekedar programmer designer, ngapain kita bikin pondok pesantren? Nah, maka selaras dengan itu, teknopreneur yang datang ke sini adalah teknolog berbasis teknologi yang dia punya kepedulian terhadap dunia dakwah. Nah, sekarang coba lihat potongannya. Ini kan nggak mirip teknopreneur, lebih mirip ke ustadz. Ganteng, putih, cahaya surganya nyala, gitu kan ya? Amin. Insyaallah. Nah sekarang, gimana ceritanya dari money oriented ke dakwah oriented? Kalau kita lihat Muslim ini kebanyakan jadi penonton, jadi pembeli, jadi market. Setuju. Mereka nggak pernah jadi pemain. Jadi korban, jadi kelinci percobaan. Betul. Sejak bisnis itu masih fisik, ada mall, ada toko, beralih ke toko online. Yang tadinya kita pikir ada beberapa yang Muslim melakukannya, buka lapak, tapi akhirnya tetap dikuasai oleh non-Muslim. Tetap aja. Nah, kita tetap jadi penonton. Nah, sekarang banyak sekali fenomena yang sedang berjalan. Sebetulnya kita bisa curi start. Kalau kita menguasai lebih dulu teknologinya, ada teknologi AI, artificial intelligence, ada machine learning, ada blockchain, dan itu kalau kita menguasai dari sekarang, insya Allah nanti 2-3 tahun lagi kita akan jadi pemain. Betul sekali. Tapi itu belum akar menurut saya. Maksud pertanyaan saya gini, dulu saya ketemu Islam, karena dulu saya Katolik, kemudian bertemu dengan Islam, perjalanannya jauh tuh. Saya Katolik ke Protestan, ke agama-agama, belajar kitab, akhirnya ketemu Al-Quran. Terpukau. Nah, antum ada dong triggernya, coba ceritakan itu. Itu yang saya pengen tahu. Triggernya, kok bisa dari orang yang ngitung duit banyak tiba-tiba pindah belok ke dakwah oriented? Saya udah 60 sekarang. Pertama usia ya. Merasa banyak, udah mau mati gitu? Banyak, ya salah satunya. Teman saya banyak yang sudah pensiun, mikir kerjanya tinggal ngurus cucu. Padahal sebetulnya Rasulullah nggak nyontohkan itu. Rasulullah itu sampai umur 60-an masih perang. Benar. Jadi sampai akhir hidup kita harusnya kita tetap berjuang. Benar. Cuma porsinya kita ubah. Dulunya banyak dunia, sekarang kita ubah jadi banyak akhiratnya. Prioritas. Jadi akhirat prioritas ya. Nah, kenapa kita bikin platform-platform yang berbasis aplikasi Muslim berbasis platform ini? Karena kita ingin mengumpulkan jariah untuk dibawa nanti. Jadi masih tetap egosentris bahwa saya mau pulang ke sana bawa setoran. Baik. Sekarang di luar egosentris itu. Karena dari pengalaman, banyak hal yang bisa kita lakukan itu percepatannya sekarang itu luar biasa. Dulu yang Aerotiket itu dalam 3 tahun itu dari 0 bisa sampai hampir 100 miliar per bulan itu hanya dalam 3 tahun. Jadi kita punya potensi masjid yang sebetulnya sangat nggak kita papain. Itu potensinya luar biasa. Betul. Belum ada transaksi yang bisa
membuat masjid itu jadi berdaya. Sekarang masjid itu masjid perjuangan, masih berjuang untuk hidup, untuk operasional. Nah, kita punya banyak pembeli yang sekedar hanya jadi pembeli terus, tapi masjidnya nggak dapat manfaat. Nah, komunitas ini sebetulnya bisa kita olah supaya nanti kegiatan ekonomi itu bisa membantu masjid. Betul sekali. Itu. Jadi trigger kesadaran dari seorang teknopreneur yang profit oriented menuju kepada perjuangan dakwah itu dipicu dari kegelisahan hati bahwa saya pulang mesti bawa setoran yang indah dong, yang keren dong. Duit 10 miliar nggak berarti apa-apa di surga. 1 triliun nggak berarti apa-apa di surga, tapi amal jariah. Ini kesadaran yang penting yang mesti kita tiru dan pelajari. Yang kedua adalah kepedulian beliau terhadap masa depan umat. Beliau tadi sebutkan bahwa umat kita ini jadi target market, jadi kelinci percobaan. Ini mengerikan gitu. Tapi coba deh, saya pengen tahu nih, kendala yang pertama. Apa kendalanya? Kendalanya memang kita agak reluctant ya untuk berubah, itu memang nggak mudah. Apa yang dilakukan kemarin pengen dilakukan terus. Jadi adaptasi terhadap perubahan itu agak lambat. Sedangkan perubahan teknologi itu cepat sekali. Akselerasinya itu eksponensial. Jadi teman-teman sahabat GESI Channel yang mulia, ini juga kesedihan yang dimiliki oleh Sekolah Impian. Makanya lahirlah Sekolah Impian ini. Kalau kita berpikir di sejarah, dari mulai Umayyah, Abbasiyah, itu ada proyek yang lebih besar dari proyek Genom. Mereka mengumpulkan warisan manusia. Mereka pergi ke Cina, ambil manuskrip-manuskrip. Mereka pergi ke Persia, ambil manuskrip-manuskrip. Mereka pergi ke Yunani, ambil manuskrip-manuskrip. Diterjemahkan. Kemudian di masa Mansur, di masa Harun ar-Rasyid, dan seterusnya, mungkin 2 atau 3 khalifah itu, dibangunlah Baitul Hikmah. Di Baitul Hikmah itu dikumpulkan semua penterjemah, disuruh untuk menerjemahkan kitab-kitab itu dalam bahasa Arab, dan kemudian direvisi, diteliti dengan panduan Al-Quran. Dugaan mereka itu dibetulkan dan kemudian diimplementasikan dalam bentuk karya-karya konkret berupa lahirnya teknologi baru. Dan kita bisa sebut di fase ini, daerah ini, kaum muslimin itu pelopor teknologi gitu. Nah, ini ironis dengan keadaan sekarang. Maka lahirlah Sekolah Impian. Sekolah Impian adalah kumpulan orang-orang yang memiliki pandangan jauh ke belakang. Sehingga dia bisa memahami dan mengerti bahwa teknologi itu karya kita. Sekolah Impian juga terdiri dari orang-orang yang bervisi jauh ke depan sampai ke langit. Dan kita paham, kita sadar bahwa laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun, bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dan di dalam Al-Qur'an itu dapat sebab-sebab kemuliaan kita. Jadi kita harus akses tuh Al-Qur'an itu. Dan kemudian yang kedua, kita kembali ke teknologi. Kita gunakan teknologi untuk meraih kemenangan. Dan kesedihan ini mempertemukan kita berdua untuk mungkin kita akan buka pintu gerbang kerjasama. Insya Allah. Saya butuh guru-guru dengan giroh islami seperti antum ngajar di sini. Kasih contoh anak-anak kami. Anak-anak kami nih SMP, SMA, mereka ngafal Quran, tapi ada yang 3 minggu dapat $1.000 bos. Mereka bikin website, mereka bikin karya-karya UI, UX, mereka bikin portal, media sosial. Mereka banyak bikin sesuatu di usia SMP SMA. Jiwanya kita install jiwa entrepreneurship. Karena sebagai jalan untuk menuju ke technopreneurship. Ya. Ustadz, minta satu nasihat. Apa yang harus kita lakukan untuk mempercepat kemenangan ini? Satu, jangan jadi penonton ya. Jangan biasa berpikir me too. Saya juga seperti yang lain, apa yang juga dilakukan orang. Business as usual. Ya. Itu kita nggak akan bisa ngejar karena yang lain itu udah sampai di situ dengan kecepatan yang lebih tinggi dari kita. Ya. Dengan modal yang lebih besar. Betul. Kita nggak akan bisa ngejar. Tapi kita harus lompat. Betul. Lompat, dan sekarang enablernya apa? Tools untuk melakukan itu banyak sekali. Ya, betul. Jadi kita harus kreatif. Kreatif itu dalam hal teknologinya sendiri kita harus menguasai. Ya. Kita harus tahu bagaimana sistem bekerja, bagaimana fenomena yang sedang terjadi. Kita bisa lihat ujungnya kira-kira kemana arahnya. Dan itu pasti nggak jauh dari sunnatullah. Pasti arahnya ke sana. Dan kalau kita paham itu,
kita bisa ngerebut sebetulnya. Betul. Tongkat kepemimpinan ekonomi harusnya. Keren. Nah, fenomena blockchain, fenomena AI ini arah negatifnya banyak sekali. Betul. Nah, sekarang kita gimana kita memanfaatkan itu untuk arah positifnya. Betul. Itu yang saya pikir harus kita pegang. Belum lama ini saya hadir ke UMJ, kemudian disuruh bawain tentang robotika dan AI dan bagaimana kita memanfaatkannya. Dan saya banyak bicara dengan tokoh-tokoh pendidikan di berbagai simposium. Saya mengusulkan bahwa definisi nyontek itu mesti di-redefine karena udah nggak tepat. Suruh anak-anak pakai AI, tapi jangan mereka jadikan AI sebagai alat untuk mencontek, tetapi asisten. Kalau dia santri, maka jadikan AI sebagai teman partner belajar. Kalau dia guru, dosen, profesor, jadikan dia asisten. Dan ini paradigma yang susah banget untuk ditanam. Ya, jadi Nabi itu dulu pernah ada hadis Nabi. Nabi itu pernah bersabda bahwa saya ini diutus dengan jawami al-kalim. Ya. Jawami al-kalim itu adalah saya bisa bicara sedikit tapi syarat makna. Betul. Jadi bahasa itu penting. Ya. Nah, kita punya warisan banyak banget sebetulnya. Warisan pantun, syair, peribahasa. Ya. Itu harusnya kita kembangkan harusnya. Karena apa? Karena itu membentuk cara kita berpikir. Betul. Pantun itu harus cepat itu. Itu cerdas-cerdas itu. Berbalas pantun itu. Nah, sekarang udah kelihatan nih ada AI yang lebih penting adalah cara bertanya, bukan cara menghafal. Betul. Jadi kalau kita bisa bertanya dengan concise, dengan padat, benar. Itu dalam satu kalimat kita bisa langsung dapat hasil yang kita mau dari AI. Jadi harusnya kita punya gimana caranya kita lebih substansial gitu, lebih yang kita pelajari itu bukan datanya, tapi gimana ngambil manfaat dari data itu. Ya, Sekolah Impian sudah mulai. Kalau boleh saya bilang, ada strategi baru belajar teknologi, kita sebutnya GCL Lama dan ICAF GP. Mungkin di next episode kita akan jelaskan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.